Oke, welcome to Inside of Podcast. Selamat pagi, siang, sore, malam semua kawan-kawan yang mendengar di sini. Sudah lama kita tidak mengobrol dan kali ini kita kedatangan salah satu bintang tamu yang bikin saya belajar jadi saham, belajar juga tentang keuangan dan sebagainya. Please welcome Pratama Satyanugra dari Universitas Lampung. Welcome, Tam. Halo, Assalamualaikum. Terima kasih, Pak, Waalaikumsalam. udah ngundang untuk ngobrol bareng pagi ini. Ya, ini juga sebagai sebuah it's my honor lah to invite you juga because lu kan juga udah spesialis di sini kurang lebih udah belajar lah. Karena gue lihat pas lu KKN, ya lu belajarnya saham, webinarnya saham kata gue. Busetnya enak saham banget ya. Nah, di situ lah gue belajar akhirnya masalah saham dan keuangan. Sebelum kita melangkah lebih jauh, mungkin teman-teman ada yang belum tahu Tama, bisa kita kenal lebih dalam lagi terkait Tama. Mungkin Tama bisa memperkenalkan diri nama, terus juga kuliah di mana, and then mungkin kesibukannya belakangan ini apa, dan mungkin maybe yang paling penting sih alasan dia mungkin belajar saham apa, istilahnya mengapa berkecimpung di dunia saham. Please. Oke, teman-teman, nama saya Pratama Satyanugraha. Saat ini sedang berkuliah di program studi akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Lampung. Alhamdulillah saat ini sudah masuk ke semester 6 menuju 7. Insya Allah eh, 2 semester lagi lulus dari akuntansi. Amin ya Allah, amin. Kemudian kesibukannya sekarang karena ini juga lagi libur, jadi ini posisi lagi di rumah kebetulan bukan di kos. Kebetulan rumah di Martapura, Sumatera Selatan. Jadi selama di rumah ini mungkin kesibukannya mengikuti beberapa kali bimbingan skripsi melalui Zoom. Kemudian juga eh, menambah ilmu lagi lah, terutama tentang saham karena kebetulan emang udah suka ngulik-ngulik saham dari awal 2021. Pertama kenal saham itu, jadi waktu itu masih pandemi, jadi pembelajarannya jarak jauh. Jadi waktu itu saya udah kuliah di Unila, tapi belum ke kos, jadi masih belajar dari rumah. Ya tahu sendirilah, Pal, ya kan kalau belajar dari rumah itu boring kan. Ya benar. Eh, Benar, nggak punya teman tuh di rumah aja. benar. Jadi coba cari kesibukan, ya kenal saham itu dari sosial media kalau nggak salah Instagram. Jadi saat itu banyak promosi-promosi dari salah satu sekuritas di Indonesia, yang mempromosikan, oh ini ada saham nih, kita ini bisa beli saham loh walaupun dengan modal 100.000. Saat itu jiwa-jiwa ekonomi gue mulai muncul, Pal. Jadi ya udahlah, kita coba dulu aja kan. Kali aja bisa nambah-nambah penghasilan ketika masih pembelajaran jarak jauh. Dan alhamdulillah ternyata cocok dan sampai sekarang masih belajar juga tentang saham. Mungkin itu sih, Pal. Okay. Thank you for your introduction yourself. It is gonna be very long time. I mean, untuk ngobrol masalah saham, karena gue sebenarnya sebenarnya juga banyak yang mau ditanyain. Cuma nanti kita sambil diskusi aja lah ya masalah saham. Iya, Yang belajar bareng dong. wait. Pokoknya tapi tetap lu mentor gue ya. Pokoknya tetap lu mentor gue. Intinya yang pertama mungkin gue mau nanya masalah tentang saham sendiri ya. Gue juga sebenarnya kalau dilihat gue setuju sama lu tadi bilang masalah promosi sekuritas-sekuritas itu pas pandemi mungkin banyak ya. Gue bahkan dulu kenal Bibit tuh pas temen gue SMA dia. Gue nggak tahu waktu itu kan di SMA kan lagi ngobrol biasa lah ya. Tiba-tiba temen gue download aplikasi Bibit, tiba-tiba naruh kan duitnya di situ kata gue investasi investasi apaan kata gue kan gue nggak tahu kan ya istilahnya waktu itu. Terus lah. Dan akhirnya gue ketemu anak ini yang belajar saham dan gue akhirnya juga mengulik. Dan pertanyaan gue yang mungkin pertama, mungkin adalah bagaimana terkait dengan masalah saham itu apa dan bagaimana cara kerjanya. Mungkin dari lu gimana, Tam? Eh, Saham itu dari yang selama ini gue pelajarin ya. Jadi perusahaan-perusahaan terbuka yang ada di Indonesia, misal kita beli
satu produk misal Nestle Pure Life. Nah, pernah nggak sih kita beli produk itu terus kita lihat PT-nya itu nama PT-nya itu apa perusahaannya? Kalau misal di nama akhiran PT-nya itu ada TBK, berarti Hmm. perusahaan terbuka artinya. Nah, kalau perusahaan terbuka itu berarti kita bisa beli sahamnya. Nah, Oke. jadi saham itu sebuah surat kepemilikan yang semua orang itu bisa beli jika perusahaannya itu perusahaan terbuka. Untuk beli saham juga nggak mesti pakai modal yang besar. Dengan modal kecil pun kita bisa jadi pemilik minoritas dari sebuah perusahaan terbuka. Seperti itu. Oke, oke. Gue juga ini berarti ya. Kalau misalkan gue nggak salah berarti ya, correct me if I'm wrong. Berarti kalau misalnya ngomongin masalah saham tuh sebenarnya kita lebih ke itu ya, membeli hak kepemilikan dari sebuah perusahaan gitu kan. Baik misalkan berapa persen tergantung dari nominalnya. Bener nggak, Tam? Iya benar. Jadi kalau kita membeli saham, jadi nominal terkecil membeli saham itu kan satu lot sekarang. Satu lot itu setara dengan 100 lembar saham. Nah, kalau kita beli satu lot, misal Unilever, berarti kita eh, punya hak suara juga di RUPS. RUPS itu Rapat Umum Pemegang Saham. Jadi walaupun sedikit persentasenya, tapi kita punya andil ketika RUPS. Kayak gitu. Oke. Ketika lo tadi belajar saham, ini gue juga pengen tanya. Dari semua sekian banyak instrumen keuangan mungkin ya, mungkin dulu juga tahu ada saham, terus juga akhirnya tahu kan ada obligasi, reksadana, terus juga kemarin tuh ada kan obligasi fixed rate juga dan sebagainya. Why you choose saham instead of yang lain? Yang pengen gue tanya sebenarnya. Kan lu tahu kan resikonya tinggi kan, dan gue juga tahu Mm. sebenarnya. Makanya why you choose saham Iya instead benar. of yang lain? Karena mungkin karena jiwa muda ya, jadi lebih berani aja coba ngambil resiko yang paling tinggi, tapi kita juga kan eh, di saham itu sebenarnya nggak mesti high risk high return, bisa juga low risk high return seperti itu. Nah, kenapa milih saham? Karena dibanding reksadana sama obligasi, gue pikir-pikir mending di saham aja kalau kita udah punya ilmu yang cukup. Kalau misalnya sebenarnya kunci beli saham itu yang pertama beli saham yang valuasinya murah, kemudian yang kedua adalah kita pegang atau hold dalam jangka waktu yang cukup panjang, semisal 1 sampai 3 tahun. Karena kalau di saham itu kan tiap saat itu fluktuasi harganya itu Betul. ya sangat ekstrim lah bisa dibilang. Sangat fluktuatif seperti itu harganya. Jadi kalau misal kita beli saham, jangan ngarep hari ini beli, besok langsung naik kayak gitu. Betul. Betul. Ya. Berarti kalau gue lihat juga ya, gue juga mungkin karena gue udah nonton juga kali ya, nonton channel-channel investasi saham juga yang kayak lo tahu juga Benix dan kawan-kawannya. Yang gue tertarik di sini adalah dia juga bilang sih sebenarnya kalau misalnya saham tuh istilahnya menguntungkan sebenarnya asal lo tahu produknya apa dan lo tahu bagaimana prospek dari perusahaan itu ke depan gimana. Misalkan contoh Hmm. kayak ya perbankan lah BCA. Gue juga kan seperti sih kayak grafik 10 tahun terakhir itu kan BCA emang stabil ya kan dia juga udah perusahaan yang gede dan di sini berarti emang tandanya kalau misalnya mau beli saham tuh itu berarti ya lu harus istilahnya lu tau lah track record perusahaannya gitu sebelum lu beli jadi jangan istilahnya jangan judi lah lu mentang-mentang wah ini besok grafik naik lu beli tahunya seminggu Hmm. jatuh semua itulah makanya gue Iya, bertanya benar gimana Tam. kan kita beli saham itu sebenarnya harus ditanemin ke mindset kita, beli saham itu beli bisnis. Jadi bukan beli grafik ya. Betul. Kalau grafik, ya itu dipengaruhi sama permintaan dan penawaran. Kalau lebih banyak yang beli saham, pasti harganya naik. Sedangkan kalau banyak yang jual, pasti harganya turun. Tapi kalau kita eh, tertanam di mindset kita beli saham itu beli bisnis, mau harga sahamnya turun, ya kita santai aja selama bisnis perusahaannya itu masih sesuai eh,
dengan ekspektasi yang kita taruh di perusahaan itu kayak gitu. Misal penjualannya kita lihat nggak turun nih, laba bersihnya juga eh, masih menanjak gitu, masih konsisten naik. Terus harga sahamnya turun. Eh, Kalau dari gue sih mikirnya, kalau harga turun berarti kita bisa beli lebih banyak lagi dong di harga yang lebih murah kayak gitu. Oh iya betul betul. Bukannya cut loss, tapi kita bisa nambah muatan istilahnya. Betul, betul. Tapi dengan catatan selama pendapatan sama laba bersihnya itu masih bertumbuh kayak gitu, Pal. Ini yang gue juga pelajari sebenarnya dari Benix ya. Banyak kan orang itu kan belajar saham dan kapok sama dunia saham tuh gara-gara itu dia percaya candlestick candlestick. Gue ketawa tuh liat dia. Apa cita-citanya investasi saham ujung-ujungnya cut loss. Makanya ini penting nih ya, terkait kata lu bener tadi, investasi saham itu kan berarti investasi di bisnis gitu ya. Kayak misalkan ntar Hmm. suatu saat mungkin gua ada bisnis, lu investasi di bisnis gua, atau mungkin gue juga investasi di bisnis orang dan sebagainya. Bedanya kalau yang itu kan istilahnya kayak investor lah. Kalau ini kan berarti di saham kan, dipakai di stocks, and then juga ada lembarannya. Yang gue mau tanya ini kan resikonya tinggi ya, dan juga mungkin lu tahu kan ya, Benex juga pernah bilang kalau mau saham itu sebenarnya harusnya ya belinya itu di harga murah, jual di harga tinggi, bukannya beli di harga tinggi, jual di harga murah, cut loss. Aneh emang. Nah itu yang gue bingung tuh. Lu tau kan dan kita semua lah tahu resikonya. Dan menurut lu ada nggak resiko lain selain itu? Dan apalagi kira-kira resiko saham nih yang bikin orang-orang istilahnya kapok lah investasi di saham dari sisi pandangan lu Tam? Eh, dari yang gue pelajarin ya, ada beberapa sih resiko investasi di saham itu. Pertama ya harga sahamnya turun. Hmm, Jadi kalau misal kita langsung jual, ya berarti kita cut loss kan namanya. betul. Kemudian juga yang kedua, di saham itu ada harga minimumnya. Jadi satu lotnya itu Rp5.000 atau harga per lembarnya itu Rp50. Jadi kalau harga sahamnya parkir di 50, kita itu susah untuk menjual sahamnya di pasar reguler. Kalau mau jual di pasar nego itu bisa tapi juga untung-untungan. Jadi nggak tahu ada yang beli apa enggak. Terus yang ketiga, eh, kerugian yang bisa terjadi di saham itu kalau suatu perusahaan itu bangkrut. Nah, Jadi ini dia. kalau perusahaannya bangkrut, ada proses likuidasi. Jadi kalau proses likuidasi itu pemegang, jadi semua aset perusahaan dijualin, Hmm. kemudian yang pertama itu untuk bayar utang-utangnya dulu, kemudian kalau ada sisa baru di aset aset yang sudah terjual tadi nilainya itu dibagikan ke pemegang saham. Tetapi rata-rata eh, aset-aset aset-aset itu cuma bisa untuk bayar utang ke kreditur seperti itu. Ini yang mau gue tanya nih Tam, kan mungkin kita senggol lah salah satu perusahaan juga yang emitennya tertahan ya, proyek konstruksi itu juga. Dan karena gue juga waktu itu mau istilahnya mau magang di situ kan, cuma proyeknya nggak jelas. Terus pas gue lihat harga sahamnya, lah iya gocap, gocap guys. Terus makanya gue juga pas itu, oh berarti ini nih akhirnya, yang akhirnya gue paham gitu ya. Misalnya saham jeblok, terus nyetok gocap, oh itu ternyata ternyata maksudnya yang dibilang sama si Benix lah si proyek itu. Nah, yang mau gue tanyain, Ya, kalau misalkan katanya bilang kalau misalnya kita beli harga saham itu rendah, terus kata lu kan juga kita kan harus tahu nih istilahnya menghitung laba bersihnya ini masih profit. Nah, gimana lu tahu kalau misalkan kita itu mau beli harga saham di harga rendah, tapi suatu saat nih perusahaan atau misalkan di prospek atau di sektor inilah itu bakal profitable dalam jangka panjang. Itu kan istilahnya agak gambling juga ya. Kayak misalkan kita ya, memprediksi gitu kan ya istilahnya 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, contoh lah kayak properti kan lagi jatuh nih kalau kata orang-orang juga juga denger ya. Itu gimana kalau misalnya kita tahu nih, oh 10 tahun ke depan nih kita beli properti di harga murah, ini bakal untung gitu, profitable. Tadi lu gimana Tam? jadi di indeks di Bursa Efek Indonesia itu ada beberapa sektor saham ya. Jadi ada properti, ada makanan dan minuman, ada consumer goods, ada perbankan dan lain sebagainya. Nah, kita itu eh,
harus udah paham, misal properti sama pertambangan. Nah, kedua sektor saham itu bukan untuk dipegang dalam jangka panjang. Jadi, kedua sektor itu termasuk sektor-sektor yang siklikal. Hmm. Mereka memang bisa naik dengan cepat, tapi kalau misalnya turun juga bisa turunnya dalam banget kayak gitu. Jadi kalau misal kita udah beberapa tahun di bursa, mungkin kita udah paham sektor-sektor itu dan kita bisa masuk di harga yang murah, kemudian kita jual ketika sentimen-sentimen positifnya udah muncul. Nah, kalau untuk jangka panjang, menurut gue sih ada sektor perbankan sama consumer goods karena Hmm. untuk jangka panjang itu kita butuh eh, kestabilan masyarakat untuk selalu mengonsumsi produknya atau untuk selalu menggunakan produknya. Misal seperti banking, misal BCA, BRI itu dari kita kecil juga orang-orang udah pakai produknya kan, Betul, sampai betul. kita udah kuliah seperti ini. Kemudian juga contohnya makanan dan minuman itu bisa seperti Indofood. Siapa sih yang nggak kenal Indomie? Siapa yang Hmm. nggak makan Indomie? Kayak gitu. Jadi perusahaan-perusahaan yang kayak gitu, yang dari sektor banking dan consumer goods itu bisa kita prediksi laba bersihnya untuk setidaknya 5 tahun ke depan. Kayak Oh. gitu, Pak. Jadi intinya kalau misalkan mau investasi yang aman istilahnya ya, berarti itu lebih ke ini ya daily user apa daily use lah istilahnya yang sering kita gunakan tiap hari. Iya, Yang kayak lu tadi iya bilang, benar. misalkan perbankan kan kita kan semua orang kan transaksi lah tiap hari apapun itu terjadinya. Terus juga consumer daily juga kan kita kan istilahnya kita pakai lah makan minuman, mungkin kayak istilahnya tadi Indofood, mungkin juga ada kayak Mayora dan Ultra dan sebagainya lah banyak aku juga nyebutin. Iya benar. Dan yang tadi satunya sisi lain adalah yang cyclical tadi berarti kan intinya yang nggak menentu ya. Kayak misalnya properti saya, siapa yang orang beli tiap hari beli rumah atau apartemen gitu kan? Nggak ada yang mau. Ngapain juga Iya, istilahnya gitu kan. Dan mungkin juga kayak pertambangan itu kan juga terkait masalah harga tadi ya. Emas juga kan tergantung di istilahnya memang kondisinya nanti gimana. Dan ini yang menarik. Gue juga mau nanya sebenarnya sih bagaimana kita tahu harga saham itu ada di kondisi normal? Kayak misalkan BBCA berapa gue nggak tahu sekarang 6.000 apa 8.000 atau 5.000. Gimana lu tahu kalau itu ada di memang ada di harga normal atau memang itu lagi di harga naik-naiknya atau mungkin itu lagi di harga nyungsep lah bahasanya. Menurut lu gimana? oh mungkin mungkin kayak gini ya. Gimana kita tahu nilai suatu saham itu lagi under value, over value, atau lagi di nilai intrinsiknya? Nah, Kayak betul. gitu bukan, Pak? Kurang lebih gitu, lebih ke nilainya itu gimana? Kayak misalkan, ini harga sahamnya, oh ini terlalu over nih, berarti kan kita hold dulu Hmm, kan, jangan beli istilahnya gitu. Atau mungkin iya. ini lagi under value, terus suatu saat bakal naik, oh berarti ini kan kesempatan yang tepat kan buat beli. Menurut lu gimana? Sebenarnya itu penilaian tiap orang kan beda-beda ya. Misal Hmm. menurut gua BBCA lagi under value nih, tapi menurut orang lain ini over value nih. Jadi nanti aja belinya kalau pas turun kayak gitu. Hmm. Sebenarnya penilaiannya beda-beda karena emang banyak indikator untuk menilai saham itu Oh. lagi under value atau over value. Eh, jadi kita bisa analisa fundamental, pakai analisa fundamental. Jadi kita baca laporan keuangannya, kemudian di laporan keuangan itu banyak info-info yang bisa kita dapetin kayak gitu. Jadi kita bisa lihat pairnya price to earning ratio, kemudian juga kita lihat PBV-nya, price to book value. Kalau misal PBV-nya 2 berarti harga saham itu udah dijual 2 kali nilai bukunya. Tinggal kita nentuin aja apakah suatu saham itu layak dijual dengan PBV 2 atau nggak layak. Biasanya saham-saham bagus dan cenderung rutin membagikan dividen dengan yield yang lumayan itu nggak mungkin dihargai pasar dengan PER yang rendah dan PBV yang rendah. Biasanya Hmm. saham-saham bagus itu akan dihargai pasar, akan lebih diapresiasi pasar kayak gitu, Pak. Jadi kalau kita nunggu harga saham bagus itu turun,
agak susah, kecuali ada faktor-faktor lain yang nggak bisa kita prediksi, misal kayak COVID waktu itu. Bener Jadi bener. waktu Maret 2020 itu kan saham-saham pada anjlok, sedangkan Hmm. kinerjanya ya nggak anjlok-anjlok banget gitu loh. Oke. Gue juga setuju sih ya. Istilahnya kalau gue juga sebenarnya nanya sih, kalau misalnya kata orang beli di harga rendah, terus juga istilah jual di harga tinggi. Misalnya kita ambil saham perbankan mungkin kan harganya kan juga udah tinggi tuh ya bahasanya. BBCA gitu kan. Kita nungguin BBCA anjlok dulu baru terus tunggu naik lagi kayak istilahnya susah gitu kan. Kecuali emang ada kasus apa lah yang bikin jeblok, bisa gitu beli banyak gitu kan lotnya, akhirnya bisa naik lagi. Tapi itu kan susah lah istilahnya karena emang kan itu udah perusahaan gede. Nah, berarti kalau kayak gitu menyiasatinya berarti emang harus ini ya baca laporan keuangan rutinan gitu tiap tahunnya gimana, dan juga prospeknya gimana. Karena ini yang gue dengar sebenarnya juga dari para YouTuber dan para pemegang saham sih dia emang rajin baca laporan keuangan supaya ya lu tau lah istilahnya kan. Tadi gue juga akhirnya tahu TBK itu kan berarti kan terbuka berarti ya. Istilahnya kita kan terbuka berarti kan ada laporan keuangan juga kan yang dilaporkan tiap tahunnya gimana, tiap bulan apa, tiap berapa bulan sehingga Tiap kelihatan nih. kuartal. Ya per kuartal, sorry, per kuartal pertama empat berarti ya, empat kuartal. Hmm. Dan akhirnya ya jadi kita tahu nih ini bisnis nih emang udah mendekati nyungsep atau enggak, dan akhirnya gue juga tahu nih ketika Benex memprediksi ini saham bakal nyungsep kayaknya dia baca laporan keuangan kayaknya Iya, dia, iya kan ya. iya. Nah itu makanya yang pengen gue pelajari. Nah masalah ngomongin sektor di 2023 ini, dan ini yang gue juga pengen pelajari biar gue juga bisa belajar saham, sektor apa yang istilahnya bakal profitable dan menguntungkan selain tadi mungkin kalau yang tadi yang ini ya yang dari perbankan sama daily consumer, apa ada sektor lain yang ini bisa berkembang lah di tahun ini atau mungkin tahun berikutnya. Kalau kita mundur sedikit ke belakang, kita lihat waktu 2021 itu lagi booming bank digital. Jadi Ya betul. eh, beberapa YouTuber juga kelihatan memuji-muji bank digital karena harga sahamnya naik. Tapi ketika harga sahamnya naik itu nggak dibarengi dengan laba bersihnya yang naik juga. Jadi saham-saham bank digital itu saat itu over value. Akhirnya tahun 2022 sampai sekarang harga sahamnya anjlok lagi. Kemudian 1 tahun kemudian 2022 kita tahu kan ada perang Rusia Ukraina saat itu. Nah, jadi karena perang itu Rusia Rusia sebagai salah satu eksportir terbesar batu bara itu nggak boleh mengekspor batu bara ke luar Rusia Hmm. karena pasokan batu bara dunia yang semakin dikit, jadi sedangkan permintaannya banyak, jadi harga batu bara acuan itu naik, dibarengi juga sama laba bersih perusahaan batu bara. Jadi ketika 2022 itu perusahaan-perusahaan batu bara di Indonesia, terutama yang terbuka, perusahaan terbuka itu laba bersihnya itu menyentuh all time high kayak gitu. Oh. Mungkin kayaknya nggak mungkin terulang lagi di tahun-tahun berikutnya karena emang 2022 itu emang udah kayak puncaknya lah, harga batu bara itu lagi gila-gilaan. Terus untuk 2023 ini kan bulan 8 kebetulan kita udah ngelewatin 2 kuartal, jadi gue sempat baca-baca beberapa laporan keuangan di 2 kuartal pertama ini. Gue lihat perbankan, terutama 4 bank besar ya, Hmm. BCA, BRI, BNI, Mandiri, itu mereka udah dapetin laba bersih yang meningkat dari tahun sebelumnya. Mereka 2020 memang terpukul karena COVID, 2021 masih masa pemulihan, kemudian 2023 ini gue lihat udah mulai mantep sih mereka ngasilin ini profitnya. Kemudian juga untuk konstruksi, eh, kalau dari kacamata gue pribadi sih belum ada tanda-tanda ya. Udah ada yang Hmm. tanda-tanda perusahaan itu mau membukukan laba yang bagus, tapi masih banyak juga perusahaan-perusahaan yang bisa kita bilang masih
sakit kayak gitu. Nggak tahu tapi kalau di tahun depan karena ada sentimen IKN segala macam pembangunan, mungkin sentimen abis Pilpres juga bisa jadi itu jadi titik balik bagi beberapa perusahaan konstruksi yang sekarang masih sakit kayak gitu, Pak. Oke. Tadi gue juga ini ya tertarik masalah bahas yang perbankan pulih. Gue juga sempat baca juga mungkin ya karena gue juga udah belajar beberapa. Memang salah satu industri perbankan tuh mungkin bisa dikoreksi ya. Itu salah satu industri yang cepat bangkitnya ya kalau jatuh. Dan makanya ketika COVID tuh BBCA, BMRI, BBRI, BBNI dan semua kawan-kawannya itu yang di perbankan tuh dia cepat naik lah istilahnya nih. Oh, ini jatuh nih, gue cepat bangkitnya dibandingkan sama yang lain gitu kan. Misalnya lelet lah istilahnya naiknya. Dan tadi juga masalah investasi konstruksi. Gue juga mungkin melihat kali ya banyaknya pembangunan di sini sampai kan di Jakarta juga lagi pembangunan LRT yang punya Adikarya dan sebagainya. Dan teman kita yang kena korupsi juga ada. Nah ini gue juga menarik ketika si Benix bilang katanya kalau mau di industri konstruksi lah ya kayak disebutlah saham yang USHT itu dan dia kan istilahnya kan misalnya mungkin orang-orang bilang oh ini produknya bagus gini kan pembangunan di sana kemari padahal isinya busuk nah itu tuh gue bingung tuh gimana tahu ini perusahaan itu bermasalah di dalam sehingga ini nggak profitable satunya teman kita itu satu itu si USKT itu gimana kamu. Jadi sebenarnya berita-berita positif yang muncul itu misal eh, pembangunan IKN, pembangunan proyek jalan tol yang masif Hmm. kayak gitu, itu emang bisa ngasih sentimen positif untuk emiten-emiten konstruksi di Bursa Efek Indonesia. Tapi kita sebagai investor nggak bisa telan berita itu mentah-mentah. Kita harus tahu juga jeroan dari perusahaannya itu bagus apa enggak kayak gitu. Jadi kalau satu sektor properti misal lagi booming, nggak semua sahamnya pasti akan naik. Karena emang nggak semua, karena beberapa perusahaan itu ada manajemen-manajemen yang kurang baik dalam mengelola perusahaannya kayak gitu. Jadi salah satu cara untuk kita tahu dalaman perusahaan, ya itu tadi dengan baca laporan keuangan. Di situ kita bisa lihat total utangnya berapa, total utang yang berbunga ada berapa. Nah, kalau kita rasa total utangnya itu terlalu besar, kalau gue pribadi sih nggak mau berinvestasi di perusahaan-perusahaan yang kayak gitu karena emang beresiko. Mereka belum tentu membukukan laba, tetapi mereka udah pasti harus bayar bunga kan Betul ke ke bank biasanya. ke bank kayak gitu. Oke, berarti memang intinya ini ya, gue juga kan itu pas nonton yang masalah Dennis menyinggung perusahaan sekian lah pokoknya. Dia juga sampai nanya lah istilahnya karyawan gitu kan, sampai apa inilah konsultasi sama karyawannya gitu kan yang kerja di situ. Wah, ternyata dia bermasalah. Nah, dari situ akhirnya gue menyadari bahwa iya juga sih ya kalau misalnya kita mau investasi di suatu bisnis istilahnya lah. Kita juga harus tahu lah istilahnya bawahan-bawahannya tadi ya, jerawan-jerawannya gimana biar kita tahu apakah dia nyaman di sini, apakah vendor-vendornya dibayar dan sebagainya. Sehingga oh Iya berarti ini benar. bagus nih kan. Karena kan kalau misalnya kita nanya yang bawahan kan dia kan nggak punya hak dan kewajiban lah istilahnya buat menjaga nama baik gitu kan. Dia kan kerja dibayar gitu kan. Beda sama kayak kepala-kepalanya lah, project-project manajernya. Kalau misalkan dia ngebocorin ke apa kekurangannya kan berarti sama aja aneh gitu kan. Orang project Iya, manajernya itu kan nggak mungkin. Jadi kita harus nanya-nanya bagian bawahannya dan juga baca laporan keuangan dan sebagainya. Nah, untuk ini, maka gue nanya untuk masalah konstruksi. Gue kemarin sempat baca juga kan buku Rich Dad Poor Dad-nya si Robert Kiyosaki. Dan juga banyak statement dia lah yang bilang katanya industri properti dan sebagainya. Pal, maaf Pal, Ya, boleh dideketin lagi nggak mic-nya biar oke, suaranya makin jelas. oke, Oke oke, thank you. sorry gue eh potong ya. oke, nggak masalah. Gue mau nanya nih, gue kan sempat baca juga nih ya bukunya Robert Kiyosaki yang Rich Dad Poor Dad dan sebagainya itu kan sequel banyak tuh dia. Apa yang bikin sebenarnya itu bisnis real estate itu menguntungkan sih dan mungkin dari sisi dulu kali ya padahal kita lihat tahu kan properti itu kan lagi agak jatuh ya setelah ini kan karena mungkin itu dan dia juga malah itu ya malah tidak menyarankan malah investasi di saham menurut lu gimana Tam dari sisi lu sendiri. Gimana maaf tadi agak putus-putus suaranya Pal. Oke, oke. Gue mau nanya
terkait dengan masalah Robert Kiyosaki kan pernah bilang katanya kalau misalkan dia tuh investasi di real estate kan, dan dia juga Hmm, malah nggak terbiasa ya, nggak menyarankan lah orang-orang buat investasi di saham. Dari sisi hmm, pandangan lu nih, masalah real estate yang katanya potensial dari kacamata Robert Kiyosaki, di mata lu gimana? hmm. Apakah itu emang profitable atau memang itu sebenarnya uh, kayak real estate itu kan istilahnya juga agak ini ya, juga agak riskan ya. Lu beli, nyewa murah, terus lu sewain lagi dan sebagainya, terus nyewa ke bank. Gue juga belum paham sih sistemnya. Tapi dari lu gimana tuh Tam, masalah real estate yang menguntungkan bagi Robert Kiyosaki? Maksudnya real estate itu kita beli tanah sama beli rumah gitu ya, Pak? Mungkin kurang lebih seperti itu Tam. Yang dia bilang tuh katanya kalau mau investasi dia kan emang bapaknya real estate kan. Dia malah nggak bilang Iya. saham gitu kan bahasanya. Dia nggak beli saham, nggak beli ini. Dan Hmm. istilahnya emang seberapa untung gitu si real estate nih dibandingkan sama investasi di saham. Dari yang gue tahu, kalau kita real estate itu kan ada biaya perawatannya segala macam. Nah, sedangkan kalau untuk saham ini kita bisa lebih simple dalam mengelolanya. Sebenarnya banyak ya instrumen investasi selain saham, asalkan kita paham aja kira-kira mana investasi di mana nih, tempat mana yang kita cocok untuk kita investasikan, yang bikin hati kita tenang, yang bikin tidur kita nyenyak. Jangan sampai kita pengen ngejar return tinggi di saham, tapi tiap malam kita tidur kebangun terus tiap malam. Karena kepikiran, aduh, harga saham gue turun nih. Gue cut loss apa gue tahan dulu ya gitu. Jadi mungkin yang tadi siapa Robert Kiyosaki Kiyosaki, ya. Mungkin karena dia lebih paham tentang real estate dan menurut dia itu lebih menguntungkan, ya silahkan aja gitu. Mungkin juga dia nggak berani ngambil resiko di saham karena emang fluktuatif harganya. Sedangkan kalau gue pribadi mending milih saham karena gue emang udah ya sedikit belajar lah tentang saham dan kayaknya cocok nih dan lebih aman juga, lebih aman dan bikin hati tenang kayak gitu. ini menarik sih Tam. Masalah ngomongin real estate berarti ya. Kita kan ngomongin masalah apartemen, perumahan. Dan kebetulan gue kan magang juga di ini ya, wilayah apartemen kan di wilayah Jakarta. Itu juga Iya, dimiliki oleh PT Perumnas. Begini apartemen dan emang real estate itu kan istilahnya gede coy. Di awalnya gede kan. Gue juga ngeliat lah istilahnya dengan masalah problematikanya. Tapi kita tidak akan spill karena saya masih magang di sini, bahaya. Intinya iya, ini iya, juga ada masalah lah, masalah di bagian keuangannya untuk bisnis properti. Kan mungkin kita lihat lah banyak proyek-proyek mangkrak. Terutama mungkin kan banyak ya proyek-proyek apartemen yang mangkrak dan sebagainya dan sebagainya. Dan yang bikin akhirnya untuk investasi di real estate itu kan agak gambling. Contoh lah teman kita, saya ingin pindah ke Meikarta itu. Nah, itu kan juga bermasalah hmm, yang real estate. Dengan iming-imingan iya, marketingnya ini lebih bagus di Jakarta. Padahal kalau gue lihat kemarin dari beritanya itu ke bandara jauh, terus juga ke LRT nggak tahu di mana. Itu kan Bekasinya juga Bekasi ujung, deket pabrik. Nggak ada iya, untung-untungnya. Nah, di Cikarang ya. betul di daerah Cikarang yang itu yang lu bilang itu. Makanya gue mencoba evaluasi nih. Kalau misalnya mau investasi real estate juga harus banyak faktor gitu kan. Investasi istilahnya kita bikin apartemen di wilayah ujung dekat pabrik kan sebuah keanehan tersendiri lah gitu yang perlu dipertanyakan. Kayak misalkan gue juga pernah menariknya, gue juga pernah nih kan masalah berhubung. Alhamdulillah gue tuh ada mata kuliah real estate waktu itu di kampus kan. Karena berhubungan dengan duit, bisnis, nah ini bagus nih, kata gue, ambillah mata kuliahnya. Gue banget kan. Dan emang waktu itu yang peminatnya dikit banget sih. Gue waktu itu kuliah satu mata kuliah tuh yang isi cuman 7 orang. Saking dikitnya tuh peminat mata kuliah pilihan, tapi nggak apa lah, karena gue suka duit, suka investasi dan sebagainya, gue pilih. Dan ketika itu gue ingat tuh, gue kan pernah wawancara ya di Spring Hill Lampung. Yang kalau lo tahu tuh di dekat ujung, di Spring Hill Lampung tuh gue pernah nanya, Mbak, ini kira-kira investasi istilahnya sewa apartemen di Lampung nih, kira-kira apartemen menguntungkan gak ya, kata dia. Wah, kalau misalnya masih belum menguntungkan deh, kata dia. Lebih menguntungkan Spring Hill dia yang di daerah itu tuh, Kemiling, perumahan dia gitu kan. Karena kan emang Lampung kan tanah masih banyak ya. Makanya gue agak bingung nih. Pembangunan Grand Mercure, pembangunan Lampung City Mall, apartemen-apartemen lainnya. Itu emang apakah profit? Padahal orang masih pengen beli rumah. Terus juga hunian di Lampung tanah masih banyak. Dari sisi lu gimana tuh, Tam? Eh, Sebenarnya mungkin manajemen mereka berpikirnya
10 sampai 15 tahun ke depan. Jadi mereka start duluan. Jadi karena eh, mereka nganggep oke tanah di Lampung masih banyak. Berarti mereka bisa bangun apartemen misal Mm-mm. dengan harga yang lebih murah kan pastinya. Kalau Betul, tanah udah sedikit pasti mereka udah susah nyari tanah yang murah kayak gitu. benar-benar. Mungkin mereka mikirnya 10 sampai 15 tahun ke depan. Jadi kalau untuk awal-awal ini kemungkinan bisa jadi mereka gambling kan. Gambling Benar. dulu dengan harapan ekonomi Lampung ke depannya akan makin membesar dan tentunya permintaan-permintaan untuk apartemen makin membludak. Jadi mereka istilahnya curi start duluan. Kalau menurut gue sih ya itu boleh-boleh aja. Mungkin strategi bisnis mereka kan, mumpung masih banyak tanah yang kosong di Lampung. Benar-benar. Terus juga mungkin mereka udah pastinya sebelum bikin apartemen kayak gitu udah atau hotel atau mall di Lampung itu udah dipikirkan baik-baik ya. Benar. Jadi kita belum sampai lah ilmunya kayak ilmu mereka. Pasti mereka udah memikirkan matang-matang. Mereka pasti punya proyeksi pertumbuhan ekonomi Bandar Lampung sampai belasan tahun ke depan. Jadi mereka udah yakin gitu ketika membangun gedung-gedung tadi. Benar. Kalau misalnya kita menilik juga ya masalah pembangunan mall dan sebagainya juga, kalau Anda membangun di Jakarta pun nggak meyakinkan Anda juga bakal ini sih bakal bagus, karena gue juga pernah mampir juga tuh kan ke mall yang udah lama lah, udah legend juga di Jakarta banyak. Saking banyaknya mall kan, banyak kan mall-mall yang udah tua itu akhirnya mati juga gitu kan dari sisi ituan akhirnya karena dia tidak bisa beradaptasi. Mungkin ini tadi bisa menjadi bahan evaluasi lah buat kita untuk investasi di bagian real estate. Nah, gimana Ya, kedua pertanyaan gue masalah Benix tadi, biar tidak cut loss. Karena banyak orang-orang investasi di saham percaya candlestick. Kata dia hmm. ilmu judi, ilmu goib, ilmu grafik yang hari ini naik besok turun terus besoknya naik lagi. Nah ini gimana nih Tam dari dulu biar nggak cut loss? Apa tips ilmu dan sebagainya supaya investasi itu melek saham lah? Sebenarnya kita kenal nih ada dua aliran dalam investasi dalam saham. Ada yang investor, ada yang sebagai trader. Nah, untuk investor ini biasanya mereka megang sahamnya dalam jangka panjang, sedangkan trader ini dalam jangka pendek. Misal 1 sampai 6 bulan aja. Nah, duanya ini nggak ada yang salah, tapi keduanya ini harus patuh sama aturan-aturannya. Investor harus berani beli ketika harganya turun, tetapi dengan catatan laba bersihnya tetap naik. Kalau laba bersihnya naik, harganya turun, terus investor cut loss, itu gue ngeraguin itu investor apa bukan gitu loh, apa trader. Next tadi ngomongin masalah investor juga dengan trader. Gimana dari pendapat lu Tam masalah ketika orang-orang cut loss itu apakah karena mereka kurang ilmunya untuk membeli saham? Sebenarnya yang tadi yang gue bilang tadi ada dua aliran, ada investor, ada trader. Kalau investor, eh, tentunya kita beli di valuasi yang murah dan kita jual ketika harga sahamnya itu udah eh, bisa dibilang kemahalan atau over value. Nah, Hmm. sedangkan trader ini boleh-boleh saja menjadi trader asalkan disiplin. Misal ketika minus 5% mereka harus cut loss seperti itu. Atau Hmm. ketika udah untung 10% mereka harus take profit. Jadi ketika jadi trader jangan pernah memasukkan mindset-mindset investor. Mindset investor kan harga saham turun itu boleh nambah lagi, Hmm. nambah beli lagi. Sedangkan kalau trader itu biasanya mereka punya titik-titik stop loss seperti itu. Jadi harga saham Oh, turun 5%, ya kalau kalian sebagai trader jangan tambah beli lagi, harusnya cut loss dong. ya betul. Berarti emang Karena mindsetnya beda berarti ya. Investor sama trader itu iya, udah jauh berarti. Oke. iya benar. Berarti kalau misalnya kita ngomong masalah trader nih, itu kan istilahnya kan apa ya, pedoman dia, kitab dia itu kan berarti kan kitab candlestick ya.
Mungkin gue bisa Iya, disalahin tapi nggak tahu. Pokoknya intinya itu. Kalau tadi kan candlestick. Jadi kalau misalkan turun berapa cut loss, berapa persen, naik berapa persen, itu ambil gitu kan dijual. Berarti kalau iya. misalkan trader tuh nggak ada yang dalam jangka panjang ya Tam ya. Istilahnya ya dalam waktu segitu berarti lu istilahnya keluar masuk gitu. Ya nggak sih? Iya benar. Jadi trader itu bisa dibilang paling lama ya paling 6 bulan lah. Itu udah lama Oh. banget. Oke, oke. Berarti emang nggak bisa dijadiin buat jangka panjang berarti lah ya kalau buat jadi trader mah. Iya, nggak bisa. Tapi sebenarnya mau investor ataupun trader itu ya sah-sah aja sesuai dengan style kita masing-masing gitu loh. Kalau misal Hmm. ada orang kantoran nih yang nggak punya waktu banyak untuk mantengin harga saham, itu kayaknya kurang bijak kalau dia milih jadi seorang trader. Jadi mending dia Ya. memposisikan dirinya sebagai seorang investor yang nggak perlu mantengin harga saham setiap saat dan nanti harga sahamnya dijual gitu ketika udah nilainya tuh udah over value, harga sahamnya udah over value. Oke, ini sebenarnya yang gue dapat ilham ya dari masalah saham ya. Gue awalnya ngira itu kan ilmu saham kan ilmu grafik ya. Gue nggak tahu kita si Tama kan ngeliat grafik-grafik kata gue saham apaan gitu kan grafik. Dan akhirnya kata lu sempat bilang juga kan kalau awal-awal saham itu kan resiko dan sebagainya. Makanya gue waktu punya gaji gue mau sisihin ke saham tuh agak riskan juga kata gue. Ilmu gue belum dapet. Terus tiba-tiba gue gambling lah mau main saham kata gue ilmunya nggak ada. Samanya kan gue kan ngebuang duit di tempat yang salah gitu kan. Dan akhirnya gue paham setelah podcast ini juga sama lu bahwa emang kalau mau ilmu saham itu kan ke investasi ke bisnis berarti lu harus tahu kan bisnisnya gimana dan sebagainya ya supaya lu nggak Ya, akhirnya ujung-ujungnya cut loss dengan tadi membaca laporan dan sebagainya agar karena kalau misalkan itu kan ketika lu udah tahu nih laporan keuangannya bagus prospek dalam istilahnya laporan keuangannya kan berarti kan menunjukkan bahwa perusahaan ini benar gitu kan dari dia jadi lu ya. nggak perlu lah lihat-lihat grafik-grafik itu kata Benix grafik-grafik tahayul lah bala kata dia itu yang kayak Ya, gue pelajarin. Gimana Tam, menurut lu? bahkan bahkan ya, misal kita sebut beberapa perusahaan, salah satu perusahaan retail ya, S Hardware, Hmm. itu kan kita bisa beli nih sahamnya di Bursa Efek Indonesia. Nah, kita bisa ngelihat S Hardware ini gimana penjualannya dari kita survei langsung ke lapangan. Jadi kita bisa aja datang ke gerai-gerainya S Hardware, terus kita tanya ke penjualnya, misal, Mbak, Mas, kira-kira gimana ya di gerai yang satu ini penjualannya gimana? Apakah turun apa naik kalau dibandingkan dari kuartal sebelumnya atau dari tahun sebelumnya kayak gitu. Kemudian juga kita misal kita mau ngecek perusahaan map Adi Adi Perkasa kalau nggak salah, Oh ya, Mitra Adi kode Perkasa sahamnya ya. MAPI, Hmm, hmm. ya, Mitra Adi Perkasa kayak gitu. Nah itu mungkin kita bisa ngecek dari Shopee misal, karena mereka kan kalau nggak salah itu megang di Gmap Official Store. Nah di Gmap itu Oke. salah satu toko resminya Apple di Indonesia gitu. Kita lihat penjualannya gimana nih, bagus apa enggak. Nah, biasanya yang survei-survei lapangan kayak gitu bisa lebih lebih real dapat datanya tanpa harus nunggu laporan keuangannya keluar gitu. Oh, oke oke. Ini juga berarti jadi ini ya salah satu indikator juga yang dilakukan oleh si Bapak Benius kita yang dia tanya langsung ke lapangan. Karena kalau misalnya kita mau belajar juga masalah ini, kita sebut saham L lah. Kalau mungkin lu tahu kan kalau Hmm. orang saham L yang properti itu L. Kalau lu lihat kan proyek L yang di Bekasi L apa ya? Sebentar. LIPP itu loh. Oh, Ah, hahaha. itulah pokoknya Iya, yang iya, bermasalah di iya. Mekarta. Kan gue ini Ah, ya, mungkin karena gue tahu itu kan yang megang itu kan si bapak itu kan si saham L lah. Terus udah gitu, ah, pas gue juga ada mata kuliah riset gitu kan arsitektur. Gue tuh ke survei tuh gue ke mall di hmm. Jakarta di wilayah perkantoran rame gitu kan. Dan ternyata yang megang bapak L itu juga. Dan pas gue isi lihat Oh, dalamnya sepi Tam. Yang kata gue di story yang di itu kan, kata kita sebut lah Mall Plaza Semanggi itu kan sepi ya istilahnya. Dan itu kan emang yang megang si bapak L kita itu tadi itu. Makanya pas gue lihat, gue juga banyak lah istilah komen-komen kalau investasi itu jangan di saham L lah katanya. Bahaya karena melihat track record dia kan mungkin jelek. Dan itu mungkin yang bisa dievaluasi berarti ya.
masalah track record Ah, dan sebagainya gitu. Gimana iya, tang? kayak gini. Jadi kita kalau mau investasi di saham itu, kita harus lihat juga good corporate governance-nya. Gimana sih pengendali perusahaannya ini? Apakah orang-orang yang di balik layarnya ini bekerja dengan sepenuh hati atau mereka orang-orang yang sering istilahnya nilep duit dari investornya kayak gitu. Nah, GCG ini penting untuk kita jadikan salah satu indikator perusahaan itu layak diinvestasikan apa enggak. Di Indonesia ini kan banyak perusahaan, Hmm. tetapi terkadang ada satu nama besar yang memegang beberapa perusahaan. Misal seperti grupnya Salim, Ah, ya itu. ada banyak Benar. perusahaan yang beliau pegang di BEI ini, di Bursa Efek Indonesia. Jadi kita harus lihat dulu nih, Bapak A ini kira-kira orang yang jujur apa bukan ya kayak gitu. Kemudian Oh, ada juga grup Hartono yang megang BCA dan lain sebagainya. benar. Ada juga eh, banyak lah, Banyak nggak benar. bisa disebutin satu persatu. Jadi GCG itu salah satu aspek penting, soalnya percuma kan kalau misal perusahaan yang kita investasikan itu menghasilkan laba yang banyak, tapi ternyata jarang bagi dividen misal. Hmm, Terus duitnya lari kemana gitu loh. Kalau jarang bagi dividen, kan itu perlu kita jadikan tanda tanya besar. betul. Nah, berarti kalau masalah ini gue juga kemarin sempat baca sih ada konten gue juga menarik masalah Bapak Salim kita ini. Dia kan juga pemegang Ya. saham ini ya, Tepung Terigu kalau nggak salah Segitiga Biru. Udah gitu dia juga Mm, megang sahamnya juga KFC. KFC yang megang tepungnya, tepungnya juga dari dia juga. Kata gue, ini semua mm, sama dia digarap. Kata gue keren juga ya. mm. Makanya Iya kata ya. gue saling istilahnya connecting the dots lah dia. Misalkan ayam, terus juga ntar pabriknya dia dari mana dan sebagainya. Terus juga dia kalau nggak salah tuh juga salah satu pemegang dulunya Bumi Serpong Damai, BSD yang ada di Mm, Serpong. Memang kata gue, ini juga berarti yang membedakan antara orang kaya dan korporat kata gue. Makanya ini sangat jadi bahan pelajaran. Nah, mm, masalah tadi ngomongin masalah agar tidak cut loss, maka ini akan masuk ke pertanyaan selanjutnya. Ketika banyak orang bilang investasi itu buat orang kaya, dan akhirnya aku juga mm. juga gue juga nggak percaya investasi itu cuma buat orang kaya, karena kan investasi itu sebenarnya bikin kaya, bukan buat orang kaya. Nah, Iya. maka dari lu, pendapat lu, investasi ini buat siapa dan mengapa? Oke, investasi itu buat siapa? Buat semua orang tentunya. Eh, ya. Bahkan untuk pelajar mungkin minimal 17 atau 18 tahun kalau udah punya KTP itu udah bisa bikin rekening saham di sekuritas. Kenapa kita harus mulai investasi sejak awal, sejak dini? Karena kalau kita mulai investasi itu lebih muda, maka time horizon kita akan semakin panjang di dalam bursa saham, terutama di bursa saham ya, karena berinvestasi di saham. Semakin panjang waktu kita berinvestasi, maka uang yang kita hasilkan itu akan semakin menggulung. Maksudnya seperti ini. Misal, anggap saja modal awal kita 10 juta rupiah. 10 juta rupiah itu kita 1 tahun pertama untungnya 10%. Hmm. Kemudian di tahun kedua untung lagi 10%. Nah, pada akhir tahun kedua itu uang kita bukan 12 juta, tetapi 11 juta dikali 10% lagi. Jadi Oh, hitungannya bukan 12 juta ya. Misal 10% dalam 1 tahun, selama hmm, 10 tahun. Itu bukan berarti return kita 100%, iya benar. tetapi lebih dari itu karena keuntungan tahun sebelumnya kita gulung lagi untuk keuntungan tahun ini seperti Iya itu. benar. Istilahnya ya lu Jadi akumulasi berarti ya dari yang sebelumnya, iya, bukan lu jadi uangnya masuk benar. benar-benar. Setuju gua. Jadi semakin panjang waktu kita berinvestasi dengan keuntungan yang biasa-biasa aja, anggap aja kita nggak usah muluk-muluk lah. Berinvestasi saham itu anggap aja kita targetnya 15% setahun. Nah, Hmm. itu kalau kita tarik dari umur kita 18 misal sampai umur
70 nih. Udah Hmm, berapa puluh tahun itu. Kalau iya benar. konsisten 15% aja, itu udah lumayan banget hasilnya. Oke, berarti memang istilahnya gue juga ini ya, gue juga tergelitik sih ketika gue masih awam banget lah nggak tahu saham. Kata gue kok ini returnnya kecil banget, kata gue ya kagak ada bandingnya sama gue istilahnya bikin bisnis atau apa. Tapi ketika gue pikir Iya, lagi, ketika lu investasi di bisnis atau bikin bisnis dari duit lu yang ada, gambling. Contohnya iya bisnis ya. saya inilah istilahnya lu belum luangin waktu buat ini, luangin waktu buat istilahnya buat operasional dan sebagainya, bangun tim dan sebagainya lebih berat lagi sebenarnya. Padahal ketika lu saham, lu cuma perlu ilmu gimana nih bisnis bisa berjalan gitu kan, istilahnya bagus dan akhirnya lu inilah ada dapat profit dari situ. Berarti memang intinya adalah memang investasi itu buat jangka panjang ya kan ya, ya sama ya bahasanya. Iya, benar. Nah, tadi kan lo bilang tuh, kalau misal bangun bisnis sendiri kita ribet, mikirin tim, segala macam. Hmm, Misal nentuin lokasi penjualan gitu-gitu kan. betul. Gimana? Nah, kalau kita berinvestasi saham itu kan kita beli bisnis nih, Hmm, tapi udah ada manajemen yang ngejalanin. betul. Kita udah percayain aja sama mereka. Jadi kita nggak akan mungkin ngasih kepercayaan sama orang-orang yang eh, track recordnya itu belum belum teruji bagus gitu loh. Jadi itulah pentingnya tadi kita memilih perusahaan dengan manajemen-manajemen yang berkompeten, yang jujur. Jadi kita sebagai pemegang saham itu diuntungkan kayak gitu. Mungkin ini kali ya yang alasan yang kata gue pernah bilang ya, kata bos gue mau invest nggak jadi-jadi. Karena mungkin kalau Iya, dilihat track record gue belum menjamin. Ditambah gue juga belum ada tim ya buat masalah ngejalanin bisnis. Makanya akhirnya adalah gue kita postpone dulu, kita bangun tim yang benar, baru kita jalanin bisnisnya lagi pelan-pelan supaya tadi. Makanya kalau gue ngelihat masalah saham nih ya, kan banyak juga kan beberapa saham, berarti memang kita harus ini ya berfokus pada jangka panjang lah intinya supaya memang menghasilkan return yang bagus. Maka kita kan menanya nih, gue masalah praktikal mungkin ya. Gue kan udah ngikutin nih kaidah-kaidah pembagian duit. Orang-orang misalkan berapa iya. persen buat berapa. Dan alhamdulillah dari gaji gue tuh udah nyisihin sekitar 10% lah bisa dibilang. Ya anggaplah sekitar 300 ribu, 400 ribu. Itu misalnya gue mau investasiin ke saham apa gitu. Nah menurut lu, mendingan gue investasi per bulan atau mending gue Hmm. tumpuk di akhir gitu. Biar jadi banyak misalkan tiap 2 bulan gue masukin dan sebagainya. Mungkin dari sisi praktikal dari lu gimana Tam? Kalau menurut gua sebenarnya boleh aja kalau tiap bulan itu namanya DCA, strategi dollar cost averaging. Jadi Mm-mm. kita beli satu saham misal SIDO, kita tabung 400 ribu. Nah, misal bulan ini harga SIDO 600. Kita belikan, kita dapat berapa lot. Nanti bulan depan naik lagi 650, kita juga beli 400 ribu konsisten. Mm-mm. Bisa juga yang konsisten itu jumlah lotnya. Jadi bulan ini 10 lot, bulan depan 10 lot, bulan depan lagi 10 lot, terserah berapapun harganya. Itu namanya strategi dollar cost averaging. Oh, Nah, oke. tapi ada juga strategi lain, kita nabung dulu. Kita punya duit nih, kita tabung dulu tuh, kita transfer ke rekening saham kita. Hmm. Tapi kita tahan dulu. Nah, nanti kalau misal 3 bulan kemudian, ketika duit kita udah bertumpuk lah, Hmm. terus ada peluang investasi yang menarik, langsung aja peluru itu kita hajar ke Ah, satu saham oke, itu, kayak oke. gitu. Ini Jadi jadi menarik ya. Oke. tinggal pinter-pinter kita cari peluang investasi yang menarik di harga yang serendah-rendahnya. Nah, baru peluru itu kita tembakkan ke saham itu. Berarti kalau misalkan gua ngambil aplikasi dari kondisi gua, berarti gua juga pernah baca sih kalau misalkan misalkan dari hasil gua gini kan misalnya. Kalau gua mau investasi di saham-saham yang gede, BBC dan kawan-kawan, sepertinya sangat ngos-ngosan ya. Beli lotnya dikit gitu kan. Makanya gue mikir mungkin Iya, kalau buat yang perusahaan-perusahaan gede lebih baik di tadi ya di keep dulu berarti ya di saldo rekening inilah rekening sahamnya. Nanti ketika sudah momen tepat and then baru kita misalkan beli. Makanya gue selama ini mungkin kalau yang gue rutin ya dari sisi finansial gue tuh paling yang rutin tuh reksadana sih paling ya. Kalau yang rutin karena kan istilahnya low risk kan. Jadi gue istilahnya kalau masukin iya. nggak terlalu inilah nggak terlalu gambling. Makanya ketika gue mau saham tuh gue benar-benar mikir dulu nih gue hati-hati karena kan mungkin kita abis ini bakal bakal bahas stigma lah ya investasi. Mm. Ketika ngomongin masalah saham itu kan high risk, berarti kan lu harus tahu nih perusahaan benar apa enggak, terus juga lu masukinnya berapa biar profit dan sebagainya.
Yang akhirnya gue juga harus baca tuh kemarin tuh, gabut juga baca laporan keuangan lah, ACES berapa gue baca kemarin kan. Terus Adikarya berapa juga tuh, walaupun gue juga belum baca, tapi intinya gue udah mulai baca-baca lah keuangannya. Hmm. Nah, ngomongin masalah ini, apa yang bikin orang jadi takut investasi, Tam? Mungkin termasuk mak gue lah sebut, dia juga takut investasi di saham dan sebagainya karena banyak orang yang rugi. Apa karena tadi ya banyak yang cut loss jadi orang takut? Apa karena kurang ilmunya? Dari lu gimana, Tam? Oke, mungkin bukan cuman mak lo sih. Soalnya orang tua gue juga kadang berpikir ini, Nah itu gimana, Tam? saham tuh apa sih gitu kan? Ya. Kadang nanya, saham tuh apa sih? Aduh, jangan nanti rugi. Nanti duitnya nggak bisa ditarik lagi kayak gitu. Nah, gimana tuh, Tam? Nah, sebenarnya kan saham ini udah berizin ya, berizin dari eh, kalau nggak salah tuh OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Hmm. Terus juga sekuritas-sekuritas yang kita pakai untuk beli saham itu udah berizin juga. Jadi eh, kalaupun kita beli saham mau sebanyak apapun ya insya Allah duitnya tetap aman. Terus juga walaupun kita misal pakai Ajaib Sekuritas, kita beli saham nih. Nah, saham kita itu bukan disimpan di Ajaib Sekuritasnya kayak gitu. Terus juga duit kita yang di rekening bukan dipegang sama Ajaib Sekuritas. Jadi kita harusnya ya enjoy aja santai gitu loh. Terus juga mungkin orang tua kita itu sering melihat investasi-investasi bodong ya yang ada di berita-berita itu. Nah, itu Mungkin kenapa tuh? mereka mungkin mereka nyamain saham sama investasi-investasi bodong itu. Jadi Iya benar. mereka berpikir negatif tentang saham dan aduh nggak usah lah jangan jangan invest di saham lah. Untuk apa sih gitu? Takutnya Hmm, ditipu. Padahal sebenarnya padahal mereka juga dari zaman dulu mungkin udah berinvestasi, beli tanah misalnya, betul, beli betul. rumah. Cuma sekarang agak beda aja investasinya kita beli perusahaan lewat Benar. saham-saham itu kayak gitu. Hmm. Oke, ini berarti bisa menjadi ini ya, notes lah bagi kita bahwa sebenarnya investasi saham oke, asal lu tahu caranya aja dan lu tahu resikonya. Jadi ketika Iya lu benar. apa misalnya turun dikit ya lu jangan kaget gitu lah. Istilahnya yang penting as long as perusahaannya bagus ya insya Allah lah profitable. Dan ini akan Iya menjadi benar. masalah ke final chapter kita nih, masalah keuangan. Semenjak gue juga nonton banyak misalnya semenjak mungkin jadi sharing lah. Semenjak gue juga udah punya penghasilan dan sebagainya. Dan itu gue merasa kadang boncos dan di situ gue mikir gue harus ngelola keuangan gue juga dengan baik. Makanya gue sempat sharing dulu kan masalah investasi ini berapa persen dan sebagainya. Sampai gue akhirnya Hmm. bikin catatan rapi banget istilahnya sampai gue kategoriin lah buat makan berapa dan sebagainya investasi. Dari sisi lu sendiri nih, masalah saham kan berarti kan masalah keuangan juga nih. Jadi istilahnya lu kan akuntansi. Dari Iya. sisi lu gimana cara mengelola keuangan dengan baik lah? Dan istilahnya mungkin berapa alokasi yang ideal buat mahasiswa atau mungkin buat para pekerja untuk investasi di saham atau mungkin di sektor lainnya? Oke. Sebenarnya untuk alokasi dana itu disesuaikan sama kebutuhan masing-masing ya karena Hmm. tiap-tiap orang pasti beda kan. Betul. Jadi kalau menurut gua kita sebagai bujangan istilahnya belum Bujangan. berkeluarga Betul. itu pasti bisa lebih agresif untuk nyisihin duit kita investasi di saham ataupun di instrumen investasi lainnya. Karena kalau udah berkeluarga pasti kan kita harus nyiapin dana darurat untuk kita sendiri sama istri kita kan. Betul. Betul. Mungkin nanti untuk anak kita juga. Hmm. Nah, jadi kalau sedangkan kalau kita masih masih kayak sekarang ini bujangan kita cuman mikirin diri kita sendiri kan. Benar-benar. Jadi kemudian juga kalau investasi itu jangan kalau pengelolaan dana itu jangan lupakan dana darurat karena ya jangan sampai ada apa-apa ya tapi kan kita nggak pengen nih ada misal tiba-tiba sakit atau ada kebutuhan mendesak lain jadi itu pos yang nggak boleh ditinggalkan jadi nggak boleh misal 100% dimasukin ke saham gitu. Oh, benar-benar. Kalau untuk eh, berapa persennya itu tergantung kenyamanan masing-masing orang aja sih. Kalau gue pribadi, mungkin di saham itu ada
sekitar 90% Oke. masukin saham. Oke. Maka ini menjadi sebuah ini ya summary lah bagi kita untuk investasi saham dan juga masalah keuangan tadi ya. Karena itu juga tergantung dari kebutuhan masing-masing berarti ya. Misalnya kita mau berapa saham dan sebagainya. As long ya you konsisten dan sebagainya dan keuangan lu rapi. Mungkin kita bakal Iya, bakal bahas yang lain lagi dari segmen berikutnya yang lebih panjang. Karena aku juga banyak masih mau oke. tanyakan lah tentang keuangan. Karena kebetulan gue juga habis baca buku Psychology of Money dan ini juga relate masalah tadi pos pos itu tadi ya pos dana darurat di Dana mana kita darurat. ya betul kita harus istilahnya inilah memberikan ruang untuk kesalahan dalam arti ruang untuk kejadian tiba-tiba dan ini yang akhirnya Iya. gue belajar kalau mau ngelola duit tuh jangan risk lah jangan terlalu gembar-gembor karena kita nggak ada tahu ya istilahnya kalau misalnya emang kita punya backupan yang oke dana lu hilang ya oke tapi kalau misalnya emang lu backupan lu nggak ada ketika dana lu habis udahlah waalaikumsalam warahmatullah itu yang kita pelajari mungkin itu Iya. paling udah lama kita ngobrol mungkin ini akan menjadi eh, omongan kita keuangan yang pertama dan akan membahas segmen lagi di beberapa episode berikutnya. Stay tune di Inside of Pods. Semoga bermanfaat dan thank you for Tama udah memberikan sharing-sharing sahamnya yang akhirnya bikin Ya, gue juga terima kasih juga Noval. terima kasih juga yang bikin gue jadi akhirnya melek finansial. Terima kasih. Dan inilah akhir dari podcast kami. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.